Ya, kalau kelainan dari penyakit, ya ini tadi ada kerusakan, bisa ada resorpsi, bisa ya, ada perubahan dari gambaran radiografi normalnya. Ya, tadi sudah disebutkan karena perubahan morfologi itu seperti adanya bone loss, kehilangan tulang itu kita bisa lihat dari ketinggian alveolar crest yang normal. Ya, normalnya berapa? Kalau dia sudah tidak normal, jadi dia ada bone loss, jadi berkurang dari normalnya. Patokannya adalah cemento enamel junction, tingginya sekitar 1,5 mm ya, 1,5 mm dari cemento enamel junction ya. Jadi ketika dia sudah melebihi dari CEG, kita lihat ya dari tinggi alveolar crest atau puncak tulang alveolar. Nah, tulang alveolar bisa dilihat dari apa? Dari antara gigi dengan gigi itu ada tulang kan di tengahnya ya. Jadi Pak, nah itu ketika dia sudah turun lebih rendah dari CEG misalnya 3 mili, 4 mili. Nah, kita lihat ada polanya. Polanya ada yang mild, ada yang polanya ada yang horizontal, ada yang vertikal ya. Kalau yang horizontal itu ada beberapa kategori, ada yang mild, moderate, severe ya. Nanti bisa dibaca kalau mild itu hingga 20% kehilangan tulangnya. Kalau moderate 20 sampai 50% ya. Di lebih dari 50% itu adalah severe. Nah, makanya kalau moderate kebiasaan bahasanya kita adalah kurang dari setengah atau hingga setengah panjang akar ya. Nah, ini sering ya, dalam artian sering keluar di nanti kalian CBT seperti itu keluar, USC itu sering keluar ya. Jadi kalian harus pahami itu. Klinik juga sama. Ya, nanti kalian klinik akan berhadapan dengan itu. Ya, jadi ketika kalian evaluasi radiograf mengenai periodontal, kalian harus tahu normalnya dulu bagaimana. Ya, sama semua, ya semua. Ya. Kalau kalian tidak hafal anatomi normal akan sulit. Oh, ini lesi, penyakit, atau normal. Ya, makanya kuatkan dulu anatomi normalnya sehingga kalian bisa mengenali ya. Jadi gampang nanti. Oh ini pasti tidak normal. Nah, tidak normalnya itu apa? Dideteksi lagi, dilihat lagi. Gitu ya. Oke, silakan. Sekarang kembali ke bahasan soalnya dulu ya. Kasus, silakan. Ada waktu 20 menit. Baik dokter, izin share screen. Kasus kelima, yaitu seorang wanita berusia 19 tahun datang ke RSGMP untuk melakukan perawatan pada gigi geraham kanan bawahnya dikarenakan berlubang dan sakit bila digunakan mengunyah dan kemasukan makanan. Pada pemeriksaan klinis gigi 47 karies, perkusi, dan drag negatif mukosa gingiva normal. Pemeriksaan radiografik intraoral periapikal terlihat pada gambar di bawah. Lakukan interpretasi dan radiodiagnosis yang tepat untuk kelainan pada gigi 47. Interpretasi, yaitu tampak gambaran radiolusen atau karies dari enamel pada bagian mesial. Akar gigi lurus ke arah distal, saluran akar normal mengikuti anatomi akarnya. Alveolar crest mengalami penurunan. Lalu radiodiagnosisnya yaitu karies media. Dapat dilihat dari adanya gambaran karies yang dalamnya belum mencapai dentin. Pasien juga mengeluhkan nyeri ketika mengunyah. Ya, stop dulu. Stop dulu yang ini. Ya, ayo komentar. Pokoknya. Silakan dikomentari. Apa ada yang kurang pas enggak di sini? Enggak ada. Nah, ini ya. Di sini karies enamel pada bagian mesial. Ya. Radiodiagnosisnya apa? Karies media. Ya. Oke. Padahal di kalian tadi menjelaskan kan karies kan ya. Kelompok 2. Nah, pembagian kariesnya apa? Apa ada karies media? Ada apa enggak?
Halo, kelompok 2. Masa ngasih kuliah lupa udah? Tidak Ada ada, enggak? dokter. Nah, nggak ada ya. Jadi harusnya ini apa diagnosanya? Karies oklusal, dokter. Nah, karies oklusal diagnosanya ini penjelasannya enggak usah. Kalau udah radiodiagnosis, enggak usah ada pasien mengeluhkan nyeri, pokoknya hilang sudah, ya, hilang. Kalau radiodiagnosis sudah karies oklusal. Nah, kalian interpretasi karies medianya ini enggak apa-apa diinterpretasinya, ya. Kariesnya dari enamel sampai mana? Ini benar enggak media ya. Kalau kalian ini kan kedalaman ya, profunda, superficial, media itu kan kedalaman. Selain dilihat dari klinis bisa secara radiograf bisa, ya. Tapi itu kalian sebutkan di interpretasinya aja, nggak apa-apa, ya. Kariesnya dari enamel hingga ini sudah dekat kamar pulpa, ya apa ya? Itu pulpanya di situ, katanya saja ya. Nah, harusnya dia sudah profunda, ya. Kalau dia sudah mendekati kamar pulpa itu arahnya sudah profunda sebenarnya ya. Nah, di sini dijelaskan ya dari apa tampak gambaran radiusan karies ya dari makotla ya dari oklusal enamel ke dalam hingga bagian apa hingga mendekati kamar pulpa hingga dentin atau hanya mengenai enamel. Nah, itu tergantung nanti radiografnya gitu ya. Apakah mengalami penurunan? Enggak ya, enggak mengalami penurunan. Tadi kalian ini ada bayang yang apa namanya ada, kalau kalian lihat itu fosa ya. Kalau kalian lihat anatominya coba dilihat lagi ya. Itu ya sehingga situ ada sebenarnya enggak sampai ada resorpsi. Tingginya masih di bawah CEC kurang lebih 1,5 mili ya hingga 2 mili masih enggak apa-apa. Tuh. Oke, bisa dikoreksi itu. Ya, next kasus 6. Tuh, kenapa? Enggak di next. Kasus 6. Baik, dokter. Izin share screen, dokter. Oh, beda orang. Ya, ya. Yang share screen satu aja. Nggak apa-apa, biar nggak ganti-ganti. Dipisah-pisah dah. Harusnya temannya dapat semua ya. Kalau gini, balik lagi, share screen lagi. Belum belum tentu laptopnya responnya cepat. Baik, selanjutnya kasus 6. Ada seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke RSKGMP karena mengeluhkan gigi rahang bawah kirinya yang sudah ditambal sering terasa ngilu tiba-tiba. Kemudian pada pemeriksaan klinis gigi 37 tampak tempatan dengan kondisi yang baik, perkusinya positif, dan drag negatif. Mukosa gingivanya normal. Pemeriksaan radiografik intraoral periapikal terlihat pada gambar di samping. Kemudian lakukan interpretasi dan diagnosis yang tepat untuk kelainan gigi 37. Interpretasi pada kasus 6 di sini terlihat gigi 37 tampak tumpatan radiolusen, kemudian terlihat adanya lesi karies pada sisi mesioproksimal yang sudah meluas ke dentin, kemudian alveolar crest dan lamina dura masih dalam batas yang normal, kemudian radiodiagnosisnya karies proksimal. Ya, stop dulu. Yang lain setuju apa enggak? Ayo, silakan komentar. Tunjuk aja ya. Malu-malu semua soalnya. Nah, Martinus coba. Martinus Yuda. Ya, Mas Martinus. Setuju enggak dengan jawaban dari temannya? Martinus. Martinus kok enggak komentar. Enggak dengar suara saya kah? Suara saya enggak dengar? Halo, suara saya apa enggak dengar?
Terdengar, dokter. Misi Ah, ya, Martinus. Ya, ayo. Saya setuju, Dok. Setuju. Kenapa? Kenapa kok setuju? Lokasi karyasnya menurut saya sudah benar. Oke, sekarang coba dibuka kuliahnya yang tadi, Mbak, di atas. Yang karyas, terus, 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 karyas, ini kan masih periodontal. Lagi, lagi. Oh, sisi interproksimal di situ ya. Terus next, pulsal terus next, terus next. Nah, yang tadi sebelum ini. Nah, sama enggak? Sama, dokter. Nah, kenapa kok jawabannya beda? Yang ngasih kuliah kamu loh ini. Nah, coba dilihat ini ya, teman-teman kalian lihat ini ya, ini kuliahnya ya. Sekarang kasusnya coba next. Nah, mirip enggak? Mirip, dokter. Nah, ya, jadi sebenarnya iya benar, memang lokasinya di proksimal, tapi dia sudah melibatkan apa? Akar ya. Iya, dokter. Ya, kalau yang proksimal, garis proksimal itu di mahkotanya aja. Ya, seperti yang tadi, gambarannya hanya di bagian proksimal, tapi di bagian crownnya, sisi mahkotanya. Tapi kalau dia sudah melibatkan ini, sudah melibatkan akar, ya, sudah root surfaces ini ya. Itu ya. Iya, Oke, dokter. jadi Baik. nanti di interpretasi dijelaskan. Memang lokasinya di mesioproksimal betul, tapi dia melibatkan apa? Ya, sudah melibatkan akarnya. Oke. Nah, next, yuk lanjut. Ada lagi kok 7 ya. Ya, horizontal. Silakan. Ya, selanjutnya ada kasus 7, yaitu kelainan atau penyakit periodontal. Seorang laki-laki berusia 42 tahun datang ke RSKGMP dengan keluhan di belakang rahang bawah kanan, terasa ngilu ketika minum dingin, dan sering terselip makanan di sela-sela giginya. Pemeriksaan intraoral mukosa gigi KRG 45, 46, dan 47 kemerahan dan terdapat infeksi gigi. Selanjutnya, pasien dirujuk ke UPS Biologi Kedokteran Gigi untuk dilakukan pembuatan foto intraoral vertikal. Hasil pemeriksaan radiografinya terlampir, lakukan interpretasi dan radiodiagnosis yang tepat untuk kelainan pada raja gigi tersebut. Next. Interpretasinya pada gigi 46 tampak gambaran resepsi alveolar crest hingga setengah panjang akar, disertai dengan gambar radiolusen pada furkasi, dan radiodiagnosisnya adalah deformitas tulang pada furkasi multirotate. Nah, stop di sini. Ya, coba. Sekarang komentar temannya sudah cocok enggak dari interpretasinya, penjelasan saya tadi ya, sama diagnosanya. Mbak siapa? Ini cinta ini kelompok, bukan kelompok 2 kan ya? Oh 2 ya? Bukan. Ya, silakan Mbak Cinta. Menurut saya sudah benar, betul. Masuk. Kalau saya tanya itu kan ada yang kurang sebenarnya ya. Udah benar, Mbak Cinta. Tadi kan saya sudah jelaskan tuh. Jadi enggak dengerin tadi saya cerita. Yang saya cerita tadi ada 20%. Ya, ada 20 sampai 50% kebiasaannya pakai setengah panjang akar. Itu kan disebutkan situ setengah panjang akar.
Itu ada ciri khas dari apa? Jadi saya ngomong nggak Izin dengerin. menjawab, dokter. Ya, apa? Mohon maaf ya, dokter. Ya, ya. Jadi kan udah jelaskan ya di sini. Saya tadi jelaskan. Nah, sebenarnya tadi kamu juga dari kelompok 2 kan juga ada kehilangan tulang ya. Resopsi itu kursor saya kelihatan enggak ini ya? Kelihatan? Enggak? Enggak kelihatan ya? Dokter. Hah? Sudah terlihat, dokter. Sih. Oh, ini aja mouse. Nah, ini kelihatan ya? Kursor kelihatan? Tuh, kursor saya. Enggak Sudah kelihatan. terlihat, dokter. Sudah terlihat. Kelihatan ya. Nah, jadi ya, CEJ itu kan ini ya, cemento enamel junction ya. Batas antara sementum enamel ya. Enamel kan ini ya. Sementum kan bawahnya akar ya. Nah, CEJ itu di sini. Yang di sini, di sini. Nah, akar sorry. Aflakas nomor itu 1 sampai 1,5 milimeter atau bisa sampai 2 milimeter Mas. Jadi sekitar segini ya. Aflakas normal ya. Kurang lebih ini ya. Nah, dia sudah turun sampai sini ya. Setengah panjang akarnya kan gini ya. Kalau 20% mungkin segini. Dia lebih dari 20%. Dengan apa polanya horizontal. Ini kan horizontal ya. Kalau vertikal dia gini. Seret. Nah, radiusannya ya. Radiusannya gitu. Oke. Nah, ini ya, tak draw aja ya. Draw kotak. Nah, ini kan CEJ. Oke. Nah, biasanya afilar keras normal ya kurang lebih 1,5 sampai sinilah ya, atau bisa dia di sini juga bisa ya. Oke, nah sekarang dia sudah resop boneless ya. Boneless itu hilang tulang di sini ya. Oke, ini CEJ-nya di sini, ini malah lebih di distal lebih dominan. Nah, dia turun sini. Oke. Oke. Nah, ini kalau 50% kan segini ya. Nah, ini hampir 50% ya sisi distal. Oke, jadi dia ada tipenya horizontal ya. Di sini hingga setengah panjang akar. Nah, jadi diagnosisnya adalah apa? Horizontal bone loss. Ya, karena dia lebih dari setengah hingga setengah panjang akar, namanya apa? Moderate. Ya, jadi diagnosisnya adalah horizontal moderate bone loss. Ya, gitu ya. Kalau hubungan dengan furkasi ini di sini. Furkasi itu di sini. Furkasi itu di bagian tengah-tengah akar di sini. Nah, kalau dia ada radiulusan seperti ini, ya, sedikit di sini bolehlah dikatakan ada radiulusan pada furkasi. Jadi, diagnosisnya bukan deformitas tunan, ya, tapi yang tadi horizontal moderate bone loss disertai atau dengan furcation involvement atau keterlibatan daerah furkasi. Itu ya, nanti dibenerin ya kelompok 2. Oke, yuk next kasus selanjutnya terakhir ya. Mohon maaf, dokter. Untuk kasusnya masih ada 2. Oh, masih ada 2. Ya. Tak kira periodontal 2, karies 2. Ya, lanjut. Baik, dokter. Seorang wanita berusia 30 tahun datang ke RSKGMP dengan keluhan gigi depan rahang bawah goyang, pemeriksaan intraoral, mukosa gigi pak kemerahan, kegoyangan derajat 3 pada gigi 42, dan terdapat resesi gigi pak. Selanjutnya, pasien dirujuk ke UPF Radiologi Kedokteran Gigi untuk dilakukan pembuatan foto intraoral periapikal. Hasil pemeriksaan radiograf terlampir. Lakukan interpretasi dan radiodiagnosis yang tepat untuk kelainan pada regio gigi tersebut. Untuk interpretasinya, lokasinya berada di sekitar akar gigi 42 pada struktur internalnya
terlihat gambaran radiolusen yaitu resorpsi yang melebihi setengah panjang akar gigi 42. Lalu periodontal membran dan lamina dura pada sisi distal akar gigi 42 menghilang hingga sepertiga apikal, namun gambaran radiolusen juga terlihat tipis pada sisi mesial gigi 42. Lalu berbatas jelas. Dan radiodiagnosisnya adalah vertical bone loss, yaitu periodontitis agresif yang terlokalisasi. Ya, oke. Ini kalau periodontitis agresif kita tidak tahu ya. Kalau agresif tuh kita harus tahu dulu keseluruhannya. Ya. Jadi vertical bone loss itu belum tentu vertical bone loss ya, vertical defect itu belum tentu ada agresif periodontitis ya. Diagnosisnya ini aja ya, vertical bone loss atau vertical defect udah pas ya. Gitu. Oke. Saya kira ini tidak masalah ya. Nah, nanti di sini resorpsi melebihi setengah panjang akar ini agak disesuaikan ya. Jadi struktur bukan struktur internal ya. Kalau untuk periodontal langsung aja. Ya. Kalau bone loss itu kan adalah perubahan morfologi ya, bukan lesi. Ya, bukan lesi. Jadi secara anatomi dia ada perubahan atau kerusakan ya, yang dimana itu bukan lesi, memang dia kehilangan tulang, tapi polanya vertikal. Ya, gitu ya. Ya, jadi nanti bukan struktur internal seperti yang tadi ya, langsung aja interpretasinya. Ya, tidak usah batas jelas, kecuali nanti mungkin next ini ada cocok kalau yang next. Ya, next case ya. Nah, ini cocok. Seorang laki-laki 47 tahun datang dengan keluhan gigi taring kiri atas sakit dan goyang. Pada pemeriksaan intraoral ada sedikit pembengkakan pada gingiva regio 23 dan keluar pus dari marginal pada saat palpasi. Pemeriksaan radiograf terlampir. Lakukan interpretasi radiodiagnosa banding yang tepat untuk kelainan pada regio 3. Untuk interpretasinya, lokasi pada gigi kandungan serang atas dan kiri. Struktur internalnya tampak elevasi pada dinding gingiva yang merupakan suatu abses. Kemudian tampak gambaran radiolusen pada tulang alveolar dengan hilangnya lamina dura yang menggambarkan bone loss. Untuk bentuk dan batasnya oval berbatas samar, dan efek terhadap jaringan sekitarnya berupa pengurangan ketinggian septum interdental akibat proses inflamasi dan resorpsi tulang. Radiodiagnosisnya berupa vertical bone loss atau abses periodontal. Oke, ini saya komentari langsung karena sudah mau mepet. Nah, ini langsung abses periodontal. Ini lesi ya. Jadi bukan vertical bone loss lagi. Kalau vertical bone loss dia dimulai dari mana? Alveolar crest puncak ya. Tapi ini kan enggak, puncaknya enggak masalah. Ya. Nah, di sini juga struktur internal tuh hanya radiolusen, enggak usah elevasi. Ya, ini hilangkan. Jadi struktur internal itu hanya radiolusen. Cuman kalian sebutkan radiolusen aja sudah cukup. Internal itu kan ada radiolusen, radiopak sama mix, ya. Jadi kalau struktur internal hanya ngomong radiolusen, sesuaikan sama ini. Oke. Baru nanti dibentuk batas dan sebagainya, silakan. Ya. Kalau yang di sini, nah seperti ini, tampak radiolusen pada tulang alveolar hilangnya sudah bonus, ini bukan. Struktur internal ada lesi ya, ini lesi misalnya, di dalamnya ini apa? Internal. Lesinya. Misalnya ini bulat ya, karena ini radiolusen, ya udah radiolusen. Atau lesi sini radiopak, ya itu radiopak. Ya, itu namanya struktur internal. Nah, baru dari struktur internal bulatan ini misalnya ya, batasnya bagaimana? Oh, batasnya bulat. Bentuknya apa? Batasnya batas jelas. Bentuknya apa? Bentuk sirkular ya, atau bulat atau oval, itu sirkular. Atau bentuknya tidak jelas ini apa? Irregular. Seperti itu ya. Bentuknya apa lagi? Selain itu bentuk ada scallop ya, scallop itu kayak cangkang begini. Ya, gini-gini. Nah, ya, gitu. Oke. Efek jaringan sekitar, kita lihat di situ apakah ada efek jaringan sekitarnya. Nah, nggak ada hubungannya dengan pengurangan ketinggian septum interdental. Masa septumnya naik? Enggak. Ya. Bisa efek jaringan sekitarnya di situ daerah lesi ya, daerah bulatan itu apa? Lamina dura tidak terlihat atau discontinue di daerah situ atau tidak terlihat di daerah situ. Boleh. Ya.
Oke, ya itu koreksi dari saya. Mungkin ada pertanyaan sedikit? Ini sudah lebih sedikit. Baik, close untuk kelompok 2 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi fokus ya. Pertanyaan kasus itu pasti akan berkaitan dengan materinya ya. Tidak usah membahas yang lain. Ya, materi karies ya udah karies ya. Periodontal ya kelompok 1 ya. Anatomi ya udah jelaskan anatominya apa, diinterpretasi anatominya aja, nggak usah kasus yang menyertai itu ya. Sama nanti next kuliah apa lagi ya. Ke depan apa Pak? Lupa saya, lupa juga. Kelompok 3 Periapikal, dokter. periapikal ya. Ya itu periapikal itu sebaiknya buat kalian baca ya, ini sering soalnya periapikal ini sering ya, sering kali kasusnya ditemukan ya. Jadi kalian sebaiknya baca supaya mengerti, nanti di klinik mudah. Oke, kalau lesi periapikal jadi interpretasinya sesuaikan lokasi di mana yang Dr. RMB sampaikan ya. Tutur internya bagaimana ya untuk lesinya. Oke. Saya kira itu dari saya ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oh ya untuk kelompok 3 kalau bisa kalau ngirim jangan hari Sabtu Minggu ya. Ya, saya koreksinya Senin nanti. Oke. Ya. Ya. Oke, saya kira itu dari saya cukup ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dokter. Ya, sama-sama.